Saya termasuk yang meyakini dengan kebesaran ulama-ulamanya, keluasan ilmunya, orang-orang tawadhu yang ada di sana, maka NU bisa dikembalikan ke jalur yang benar dan tetap menjadi kompas jalan kehidupan bagi umat. Halo teman-teman, disclaimer dulu sebelum saya ngomong panjang lebar. Saya bukan aktivis NU, tapi saya tidak membenci NU dan saya memperhatikan NU. Tentu dari seberang, ketika membaca banyak hal yang akhir-akhir ini ternyata terjadi di Nahdlatul Ulama. Tentu saja kalau saya meminjam istilahnya Prof. Mukti, NU itu adalah adik bonsornya Muhammadiyah. Karena memang kelahirannya kan kalau tidak salah selisih sekitar 14 tahun dari Muhammadiyah. Tetapi secara perkembangan populasi, kalau kita membaca atau mendengar informasi atau menyimak hasil riset para lembaga survei kan memang menunjukkan NU ini menjadi sebuah organisasi dengan jumlah populasi warga muslim bahkan bisa dibilang terbesar di dunia. Karena angkanya di atas 50%, khususnya dalam konteks masyarakat muslim Indonesia. Tetapi teman-teman sekalian, kita kayaknya memang harus ikut menaruh perhatian bahwa ternyata NU yang sebegini besar itu akhir-akhir ini kan dilanda beragam persoalan yang waduh ini bikin pusing kepala nih kalau kita urutkan ya. Misalnya nih contoh santer di media sosial tentang perilaku para Gus ya. Dalam tradisi NU itu kan Gus itu sering didefinisikan sebagai anak kiai yang belum jadi kiai lah. Artinya dia orang yang punya darah biru spiritual. Biasanya orang-orang yang ayahnya atau orang tuanya itu punya pesantren besar, kemudian dia anaknya, lalu dia sering dipanggil Gus. Nah sayangnya banyak oknum-oknum Gus itu secara faktual kita bisa saksikan tersebar berita di media sosial yang perilakunya menjadi sorotan publik, menjadi kritikan yang sangat keras, dari mulai omongan yang mohon maaf ya kurang santun sebagai seorang simbol agama, kemudian juga perilaku yang tidak atau kurang mencerminkan perilaku-perilaku dengan moral yang bagus. Nah, oknum-oknum semacam ini sedang disorot dan biasanya secara kebetulan afiliasinya itu adalah dengan teman-teman NU ya. Kemudian juga kita saksikan nih konflik nasab, pertarungan antara orang-orang yang membela Habib ya, keturunan Ba'lawi yang sangat masyhur di Indonesia, dan kelompok-kelompok yang antitesanya, yang misalnya yang sangat terkenal tesis Kiai Imad yang mengatakan bahwa sebenarnya Habib-Habib yang ada di Indonesia itu tidak satupun dari mereka, khususnya yang mengatasnamakan keturunan Ba'lawi yang benar-benar tersambung nasabnya dengan Rasulullah. Sehingga ini terjadi persoalan yang amat sangat krusial, bahkan tidak hanya wacana saja, tidak hanya pemikiran saja, tapi juga perdebatan, bahkan juga sampai terjadi konflik fisik. Misalnya beberapa saat yang lalu kita ngerti semualah bahwa ada benturan fisik konfrontatif di Pemalang karena ada sebuah pengajian yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, menghadirkan Habib tertentu, lalu ada kelompok yang mencoba menolak itu sampai kemudian terjadi konflik. Kedua-duanya kalau misalnya kita perhatikan itu juga melekatkan dan mengafiliasikan dirinya dengan NU. Begitu. Jadi ini menambah daftar persoalan. Kemudian ada juga nih misalnya kasus oknum kiai, sekali lagi oknum ya, kiai-kiai dengan berbagai kasus asusila yang terjadi di pesantren-pesantren. Yang kebetulan juga
pesantren itu kalau dirunut afiliasi kultur keagamaan dan ideologinya biasanya juga melekat pada NU-nya. Tapi sekali lagi saya katakan ini bukan persoalan NU sebagai organisasi, tetapi dari sekian persoalan itu bisa ditelusuri, bisa dicari sumbernya begitu, bahwa ternyata mereka memang melekatkan afiliasinya dengan organisasi ini. Kemudian kita juga misalnya mendengar nih, bahkan sampai sekarang kasusnya juga belum selesai, pejabat-pejabat mantan menteri dan juga beberapa orang yang diendus dengan perkara korupsi misalnya, itu kok ya kebetulan itu rumah besarnya berasal dari sana. Jadi banyak oknum-oknum yang kemudian terlibat persoalan semacam itu. Lalu ada juga misalnya kalau kita ngelihat nih di YouTube, banyak sekali nih tontonan bagaimana perilaku mengkultuskan para tokoh, bahkan juga mengkeramatkan makam, yang kemudian makam ini sampai dikunjungi sedemikian rupa, ribuan bahkan jutaan orang, diperlakukan menurut saya sih agak kurang wajar ya, begitu ya. Mengkultuskan orang juga secara berlebihan, orang berebut tidak hanya mencium tangan. Kalau mencium tangan sebatas bentuk penghormatan barangkali it's okay ya. Tapi kalau kemudian sampai mencium kaki, orang berebut mencium bekas duduknya habib tertentu atau kiai tertentu, ini kan perilaku-perilaku semacam ini sebenarnya menunjukkan cara beragama yang irasional. Jadi dia beragama tapi tidak menggunakan akal pikiran. Begitu. Sehingga resikonya juga akan semacam itu. Nah, perilaku-perilaku semacam itu kok iya kebetulan sekali lagi dilekatkan afiliasi ideologisnya, kultur keagamaannya dengan Nahdlatul Ulama. Itu yang sering. Kemudian yang paling hangat nih hari ini adalah konflik di tubuh PBNU antara Roh Isyam ya, yang kita tahu ada rapat harian yang kemudian suratnya beredar kemana-mana, di media sosial kita bisa jumpai, yang menuntut agar ketua Tanfiziahnya Gus Yahya itu agar mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Pada saat itu 3 hari waktunya dan terakhir pada tanggal 26 kemarin. Dan hari ini juga kalau kita baca berita nih, sudah muncul berita-berita di media sosial yang menyatakan bahwa Gus Yahya sudah bukan lagi ketum PBNU gitu kan. Meskipun sudah, kalau kita baca berita, kita simak berita sebelumnya, Gus Yahya sudah menyampaikan bahwa dirinya tidak ada hasrat untuk mundur, rapat harian tidak secara konstitusional tidak bisa memberhentikan dirinya sebagai ketua umum dan seterusnya. Ada perlawanan. Tetapi secara umum kita bisa menyaksikan bahwa rumah besar ini memang sedang sakit ya. Rumah besar ini sedang tidak baik-baik saja. Terjadi dualisme kepemimpinan yang kita belum tahu nih ujungnya kira-kira mau kemana. Ujungnya akan bagaimana. Di satu sisi masih mempertahankan bahwa dirinya tidak akan mundur, karena apalagi muktamar hanya tinggal 1 atau 1,5 tahun yang akan datang. Di sisi yang lain secara administrasi memang pasca tanggal 26 kalau dia tidak menyatakan mengundurkan diri maka statusnya itu diberhentikan. Nah ini tentu persoalan serius. Maka kita sebagai orang yang di luar NU dan mengamati, membaca berita-berita yang beredar dengan segala kerumitan dan konflik yang ada di dalamnya, saya sih memilih untuk bersikap tidak ikut memperkeruh suasana. Tidak ikut membenci juga, tidak juga membela dengan ngeblok di salah satu pihak misalnya, pihak A atau pihak B dan seterusnya. Tetapi sebagai orang yang merasa NU ini adalah aset besar yang sangat berharga bagi bangsa ini, sebagaimana juga organisasi satunya Muhammadiyah, maka keberadaan
organisasi ini memang harus tertata dengan baik dan itu menjadi cermin bagi umat tentu saja. Sehingga saya usul nih, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh teman-teman NU sehingga bisa keluar, mudah-mudahan sini sumbangsih serpihan kecil pikiran yang barangkali itu bisa menjadi amunisi untuk perbaikan NU ke depan. Yang pertama, menurut saya memang NU harus jujur dan berani untuk melakukan reformasi diri. Artinya, ada sesuatu yang memang tidak tepat ya, ada sesuatu yang salah ketika terjadi beragam persoalan dan persoalan itu secara terus-menerus bertubi-tubi tidak berhenti. Artinya, mereformasi diri itu kan berarti punya keberanian untuk mengevaluasi dan menata ulang. Setiap muncul persoalan, kalau bisa pilihan diksinya jangan kemudian kayaknya ada nih pihak-pihak luar yang menginginkan NU nggak bagus, menginginkan NU pecah, dan seterusnya. Atau biasanya kalau kita sering baca di medsos nih, banyak teman-teman, mungkin juga aktivis, mungkin juga simpatisan yang mengatakan, ya ini jadi geger di medsos karena NU. Coba kalau kasusnya bukan NU nggak bakalan geger. Dan menurut saya pilihan-pilihan diksi semacam itu sebaiknya dihindari karena NU saya kira cukup punya banyak sumber daya yang hebat, sudah punya jam terbang sejarah yang panjang, punya kiai-kiai dengan segudang ilmu yang Masya Allah kita tidak perlu ragukan, begitu. Nah, saya kira mereformasi diri bukan perkara yang sulit. Mereformasi diri saya kira bukan hal yang mustahil dilakukan. Kalau memang bisa disatukan, bersatu di dalam sebuah garis perjuangan, kembali ke khitoh kayak istilah mereka gitu ya. Kembali ke khitoh, ngurus umat, tidak perlu lagi tergiur dengan iming-iming kekuasaan begitu ya. Jangan terfragmentasi pada hal-hal yang sifatnya politis dan seterusnya. Itu saya kira upaya untuk mereformasi diri bukan hal yang mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju nih dengan usulnya anak muda NU namanya Profesor Nadir Shah Hussein ya, yang sekarang menjadi salah satu dosen di Australia, yang dia mengusulkan tentang pentingnya penyederhanaan NU. Jadi kalau di NU itu kan muktamar itu kan memilih dua istilahnya dua gerbong ya. Ada memilih Suriah, ada memilih Tanfidiyah. Kan begitu. Yang dua-duanya itu dipilih oleh muktamirin. Sehingga punya mandat dan kekuasaan di satu sisi tampak seimbang begitu. Maka sebenarnya filosofinya sih bagus karena Suriah atau Dewan Syura ini kan harapannya itu menjadi kontrol, menjadi pengawas, menjadi evaluator dari kerja teman-teman yang duduk di Tanfidiyah. Tapi kalau persoalannya kemudian seperti hari ini akan menjadi rumit. Kan begitu. Mungkin bisa loh niru cara Muhammadiyah nih. Kalau Muhammadiyah kan nggak ada tuh istilah pemilihan ketua umum, tuh nggak ada. Kalau di Muhammadiyah itu model pemilihannya setahu saya ya, itu adalah formatur, nanti tim formatur yang terpilih itulah yang menentukan siapa pimpinannya. Sehingga lebih relatif modal konflik itu bisa diminimalisir sejak awal dari sistem itu dibangun, begitu. Kemudian saya kira teman-teman NU memang perlu rekonsiliasi ya, karena ini satu gerbong besar. Bahkan kalau kita pemilu nih misalnya, pastilah siapa sih yang nggak melirik NU dengan basis massa yang begitu besar, begitu kan? Artinya ini aset berharga, tetapi jangan sampai kemudian kebesaran NU yang sudah tidak perlu dilakukan itu justru hanya menjadi gerbong atau tunggangan para elit-elit politik yang dalam tanda kutip hanya ingin memanfaatkan rumah besar NU. Nanti setelah mereka itu berhasil memanfaatkan, lalu NU
tinggalkan. Saya kira kembali kepada sikap sederhana, kembali kepada umat, kembali kepada bagaimana agama ini harus diperankan, difungsikan, itu akan jauh lebih elegan. Tentu ini bukan langkah mudah, ini tentu langkah yang Masya Allah rumit, tetapi saya termasuk yang meyakini dengan kebesaran ulama-ulamanya, keluasan ilmunya, orang-orang tawadhu yang ada di sana, maka NU bisa dikembalikan ke jalur yang benar dan tetap menjadi kompas jalan kehidupan bagi umat. Sampai ketemu di obrolan yang lain.